SCN-34 kejutan untuk Maryam. Sorot mata tajam Reza yang menusuk hingga ke relung hati Mahira, seketika membuat Mahira takut dan gemetar dibuatnya. Apa kau merasa kau lebih baik dari Maryam? Ucap Reza dengan suara lantang. Apa kau pikir aku akan menikahimu meski kau tidak pergi? Apa kau seyakin itu? Jangan pernah bermimpi, Mahira. Ucap Reza tegas memperingati. Kau pikir aku Reza Abisar El Shirazi akan begitu saja menerima wanita, meski itu pilihan kakek Amar. Bahkan aku telah menyelidikimu, jauh sebelum hari pernikahan itu ditetapkan. Dan apa kau tahu, aku telah mengetahui jika kau telah berkhianat dan tengah hamil dengan seorang laki-laki yang bukan berstatus sebagai suamimu. Setidaknya keinginanmu untuk membatalkan pernikahan kita, membuatku sangat bersyukur, tidak menikah dengan wanita yang salah. Oh ya, dan lagi meskipun kau tidak pergi, akulah yang akan membatalkan pernikahan itu. Camkan itu, ucap Reza dengan suara lantang. Hiduplah dalam dunia nyata, jangan terlalu banyak bermimpi, cecar Reza pada Mahira yang berdiri mematung di hadapannya. Nak Reza, Abi mohon maafkan sikap Mahira, ucap Abi Hanif memelas dengan nada keluh. Terlihat Abi Hanif yang berjalan menghampiri ketiganya dengan langkah gontai, menghampiri Reza, Maryam, dan Mahira. Sontak hal itu pun membuat Maryam dan Mahira kaget dan membulatkan kedua bola matanya. Sungguh Abi sangat malu dengan Nak Reza dan kakek Amar, ucap Abi Hanif dengan suara parau menahan sesak di dada. Jangan salahkan Mahira, salahkan Abi yang tidak pandai mendidik anak. Rasa malu Nak Reza dan kakek Amar, karena Abi yang tidak bisa mendidiknya dengan baik, ucap Abi Hanif dengan suara parau dan semakin menundukkan kepala. Maryam pun ikut merasakan betapa sedih dan terlukanya hati Abi Hanif saat ini, hingga buliran bening pun menetes dengan derasnya di balik cadar Maryam. Begitu pula dengan Mahira yang tampak sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Abi Hanif yang begitu sedih, rela memohonkan sebuah kata maaf untuk dirinya. Abi, ucap Mahira dengan suara keluh, merasa sangat bersalah. Meski Mahira anak yang bandel, tapi dia akan sangat sedih ketika mendapati kedua orang tuanya menitikkan air mata kesedihan. Dan itu karena dirinya. Abi Hanif bergeming dengan panggilan Mahira. Nak Reza, Abi mohon, keikhlasan hati Nak Reza untuk memaafkan Mahira, ucap Abi Hanif dengan suara lemah dan buliran bening menetes di sudut mata tuanya. Abi Hanif rela meminta maaf pada Reza bukan hanya karena alasan Mahira saja. Bukan tanpa alasan Abi Hanif melakukan hal itu selain Mahira Abi juga memikirkan nasib Maryam. Abi Hanif hanya takut jika kemarahan Reza membuat Maryam yang harus menanggung akibatnya. Beribu kata maaf pun rasanya tidak akan sepadan dengan rasa sakit Nak Reza dan kakek Amar, tapi Abi mohon pada Nak Reza untuk memaafkan putri Abi Mahira, ucap Abi Hanif yang sudah semakin melemah karena sesak dalam dada. Mahira semakin dibuat sedih dengan kata-kata Abi Hanif, seketika tubuhnya melemas tanpa tenaga hingga badannya terhempas ke atas lantai. Menahan derasnya air mata yang mengalir. Abi, maafkan Mahira Abi, karena Mahira Abi harus menanggung rasa malu, ucap Mahira lirih. Reza pun menyadari kesalahannya, seharusnya dirinya mampu menahan amarah, untuk tidak berbicara atau berlaku kasar. Abi, Reza telah memaafkan Mahira, ucap Reza dengan suara datar. Dan untuk kau, tunjuk Reza pada sosok Mahira yang terkulai lemas di lantai dengan lutut sebagai tumpuan badannya. Aku harap ini terakhir kalinya kau berlaku kasar dan culas terhadap istriku, ucap Reza datar namun penuh penekanan. Maryam hanya dapat menitikkan air mata melihat pertikaian antara dirinya dan sang kakak, begitu juga rasa bersalah Abi dengan kesalahan yang sama sekali bukan atas keinginannya. Abi, Reza permisi, ucap Reza kemudian. Reza meraih tangan Maryam, menggenggam dan membawanya pergi dari hadapan Mahira dan Abi Hanif. Abi Hanif hanya menganggukkan kepala dengan tatapan sendu, mengantarkan kepergian menantu dan putri bungsunya. Menyisakan Abi Hanif dan Mahira yang masih merenung dengan pikirannya masing-masing. Maryam terus menundukkan wajah dengan tetap mengekor langkah kaki Reza. Sejenak suasana menjadi hening, hanya terdengar langkah kaki dari keduanya. Seketika Reza menghentikan langkah kakinya, membalik tubuh kekarnya menghadap sang istri yang menitihkan air mata. Reza segera meraih tubuh ramping Maryam, dan menenggelamkannya dalam dekapan dada bidang miliknya. Maaf, ucap Maryam lirih. Reza hanya mengerutkan dahinya mendapati kata maaf dari Maryam. Kau tidak harus meminta maaf, ini bukan kesalahanmu.
ucap Reza lembut, mencoba menenangkan hati Maryam. Apa Mas Reza menyesal? Ucap Maryam kemudian. Masih dengan Maryam yang berada di dalam dekapan hangat dada Reza. Reza bergeming dan hanya mengusap dan mencium lembut puncak kepala Maryam. Apa Mas Reza betul-betul sangat marah? Ucap Maryam dengan mendongakkan wajahnya menghadap wajah tampan suaminya. Apa karena itu Mas Reza tidak menerima Maryam di awal pernikahan kita? Apa karena itu Mas Reza melampiaskan kemarahan dan kebencian Mas pada Maryam di malam pengantin kita? Ucap Maryam menelisik dengan sorot mata sendu. Jadi Mas Reza telah tahu sebelumnya, jika Kak Ira tengah mengandung. Sergah Maryam kemudian. Cukup Maryam, ucap Reza yang tidak ingin lagi mendengar ucapan Maryam. Apa karena hal itu Mas Reza membalas semua kemarahan Mas Reza pada Maryam, ucap Maryam dengan suara yang semakin melemah menahan gejolak di dada. Apa Mas Reza benar-benar menganggap Maryam sebagai sebuah pelampiasan? Tukas Maryam. Reza semakin tidak ingin mendengar ucapan Maryam, yang semuanya merupakan kebenaran dari dalam diri Reza sebelumnya. Apa Mas Reza menyesal menikah dengan Maryam selama ini? Tanya Maryam untuk yang terakhir kalinya dengan buliran bening menetes di sudut matanya. Buliran bening yang sudah tidak dapat ia tahan lagi. Seketika Reza membingkai wajah Maryam dengan kedua tangannya dan mendaratkan satu ciuman tepat di bibir Maryam. Maryam hanya terdiam dengan gerakan cepat Reza. Sesaat Reza mencium mesra bibir Maryam dengan pagutan lembut, yang semakin lama semakin dalam. Cukup, ucap Reza lembut setelah selesai dengan pagutan mesra di bibir ranum Maryam. Cukup, jangan lagi kau mengatakan hal itu. Ucap Reza lagi. Aku tidak akan menutupinya lagi, ucap Reza dengan nada pelan. Sungguh semuanya yang kau katakan adalah sebuah kebenaran, dan aku berniat menikahimu hanya untuk membalas dendam atas rasa sakit hatiku terhadap kakakmu, itu pun juga sebuah kebenaran. Ucap Reza dengan menatap lekat manik mata Maryam. Tapi aku tidak pernah menyesal menikah denganmu Maryam, ucap Reza dari lubuk hati terdalam. Aku telah menyadari kesalahanku, dan aku ingin membangun pondasi rumah tangga kita dengan kejujuran, ucap Reza dengan nada lembut pada Maryam. Dan terima kasih kau telah bersama dan memahami setiap perlakuan burukku, ucap Reza kemudian. Nada suara lembut Reza yang seketika meluluhkan hati Maryam. Dan terima kasih kau telah bersama dan memahami setiap perlakuan burukku, ucap Reza kemudian. Nada suara lembut Reza yang seketika meluluhkan hati Maryam. Terlihat senyum simpul di balik cadar yang dikenakan Maryam. Reza segera meraih tangan Maryam. Kita pulang sekarang, ucap Reza dengan penuh semangat. Maryam menganggukkan ajakan Reza dan membalas genggaman tangan Reza dengan erat. Seperti biasa Reza akan membukakan pintu mobil dan melindungi kepala Maryam dengan satu tangan ia. Terima kasih Mas, ucap Reza dengan riang gembira dan senyum bahagia. Reza pun membalas senyuman manis yang terukir di wajahnya. Butuh waktu 2 jam perjalanan untuk sampai di kediaman Reza. Sayang, ucap Reza. Iya Mas, jawab Maryam singkat. I love you, ucap Reza dengan nada suara lembut. Maryam tampak aneh dengan kalimat yang baru saja dia dengar, pasalnya Reza terlihat sangat kaku dalam pengucapan kalimat tersebut. Iya Mas Reza, Maryam juga, ucap Maryam dengan senyum geli melihat tingkah konyol suaminya. Kok, juga apakah calon dokter sepertimu tidak belajar bahasa Inggris? Tanya Reza dengan kesal mendapati reaksi Maryam yang terkesan biasa baginya. Aku akan belajar dari suamiku, ucap Maryam kemudian dengan nada menggoda. Seketika Reza tersenyum puas dengan jawaban Maryam. Keduanya tampak bahagia, dengan canda dan tawa mengiringi perjalanan keduanya. Meski perjalanan keduanya cukup jauh dan cukup banyak memakan waktu, namun terasa menyenangkan bagi Reza dan Maryam. Tidak berselang lama keduanya telah sampai di pintu gerbang kediaman Reza. Tidak seperti biasa, Maryam melihat ke arah jam tangan miliknya, pukul 8.45, tumben sepi, gumam Maryam dalam hati. Tidak ada penyambutan seperti biasanya, dan lampu rumah tersebut dimatikan dengan sengaja. Reza membuka pintu mobil untuk Maryam, seketika Maryam meraih tangan suaminya, dengan perasaan was-was. Mas, ucap Maryam. Terlihat raut wajah takut dari nada bicaranya. Jawab Reza singkat. Tumben sepi, tidak biasanya, ini juga Mas kenapa lampu dimatiin semua, ucap Maryam dengan mengeratkan genggaman tangannya pada pergelangan tangan Reza. Atau listriknya mati, ucap Maryam menerka. Reza terlihat menahan tawa dengan tingkah istrinya,
tapi dia sangat menikmati suasana saat itu. FLASHBACK on. BCT, lakukan seperti apa yang saya katakan, ucap Reza melalui sambungan telepon. Baik tuan, jawab BCT sopan pada majikannya. Reza telah merencanakan kejutan untuk Maryam, dengan beberapa bantuan dari asisten pribadi dan juga pelayan yang ada di rumahnya. Tidak tanggung-tanggung Reza memesan beberapa kamar hotel hanya untuk mengungsikan kakek Amar dan nenek Halimah beserta para pelayannya malam ini. Reza ingin malam ini hanya ada dirinya dan Maryam di rumah dengan suasana romantis tanpa ada gangguan dari siapapun dan apapun. Pasalnya Reza merasa rencananya untuk melakukan petualangan bersama sang istri selalu gagal dengan adanya beberapa kejadian aneh. Dari hal itu Reza belajar. Reza meminta asistennya untuk membuat sebuah makan malam romantis dan merubah suasana kamarnya menjadi lebih romantis, sesuai dengan arahan yang sudah dia sampaikan sebelumnya, tidak lupa dibantu oleh para pelayan. Setelah semua siap, Reza menginstruksikan Dennis dan Lian untuk membawa kakek dan neneknya juga para pelayang menuju hotel yang telah dia siapkan sebelumnya. FLASHBACK off. Serius mas ini, kok gelap banget, apa mati lampu? Tanya Maryam lagi dengan menyusuri lorong rumah besar dan mewah tersebut. Ah rasanya tidak mungkin, rumah sebesar ini tidak memiliki genset, ucap Maryam semakin meracau, merasa khawatir. Mas. Kok Mas Reza ketawa sih, ucap Maryam lagi karena mendapati Reza menertawakan dirinya. Kamu lucu, ucap Reza dengan terkekeh kecil. Lucu gimana? Ih, kalau ada maling masuk gimana? Ucap Maryam merasa panik dengan sedikit kesal pada suaminya. Tenang saja kau tidak perlu khawatir, rumah ini tidak akan membiarkan orang asing masuk, ucap Reza santai dengan menggandeng tangan Maryam. Maksudnya, sergah Maryam kemudian. Rumah ini sangat canggih Maryam, kau tidak perlu khawatir akan ada maling masuk dan mengganggu kita malam ini, ucap Reza dengan nada menggoda. Maryam terlihat memicingkan matanya, mencari kebenaran dari wajah suaminya. Setelah beberapa saat keduanya tiba di depan pintu kamar mereka. Ceklek, terlihat begitu banyak lilin di dalam kamar, yang menampakkan suasana syahdu dari temaram lampu-lampu lilin yang menyala. Tidak hanya itu ribuan kelopak mawar bertaburan di dalam ruangan besar tersebut. Masya Allah, ucap Maryam spontan mengagumi keindahan kamar. Mas, ucap Maryam penuh haru. Kau suka? Tanya Reza pada Maryam yang sudah melingkarkan kedua tangan kekarnya di pinggang ramping Maryam. Tentu saja, jawab Maryam dengan anggukan kepala. Mas Reza kapan menyiapkan ini? Tanya Maryam penasaran. Reza hanya tersenyum dengan pertanyaan Maryam. Maryam belum menyadari seberapa kuat dan hebatnya Reza. Bahkan lebih dari itu dia bisa lakukan dalam waktu sekejap jika Maryam menginginkannya. Reza semakin mengeratkan pelukannya dengan posisi punggung Maryam yang bersandar pada dada bidang Reza. Asteris. Maryam masih menikmati indahnya setiap sudut ruangan yang disulap dengan begitu epik. Sementara Maryam tengah asyik dengan pandangannya, Reza memilih membersihkan dirinya terlebih dahulu. Beberapa saat berlalu Reza telah selesai dengan ritual mandinya dan telah mengenakan baju yang disiapkan oleh Dennis.